아프겠어 많아요. Liga Voli Korea belum mulai, tapi suksesor Megawati Hangestri di Red Sparks sudah dapat pujian. Pada program draft pemain asing Kovo beberapa waktu yang lalu, Red Sparks memilih opposite hitter asal Italia, Elisa Zanet yang kemungkinan besar akan menggantikan peran dari Megawati Hangestri musim depan. Sebagaimana kita tahu, Red Sparks harus kehilangan Megawati Hangestri musim depan setelah pevoli asal Jember itu memutuskan untuk tak memperpanjang kontraknya. Mega yang menjadi senjata utama Red Sparks selama 2 musim terakhir, memutuskan untuk meninggalkan Liga Voli Korea. Faktor keluarga menjadi salah satu alasan Mega memilih tak melanjutkan karir di Liga Voli Korea Selatan musim depan. Maka dari itulah, Red Sparks memutuskan untuk memilih opposite hitter pada saat draft pemain asing Kovo. Elisa Zanet yang berposisi sebagai opposite hitter itu diharapkan bisa menggantikan peran Megawati Hangestri musim lalu. Ko Hye-jin sangat berharap Elisa Zanet bisa tampil maksimal dengan Red Sparks musim depan. Ex pengalian tebal bahkan, Ko Hye-jin juga sudah cukup puas dengan pemilihan Elisa Zanet saat draft pemain asing Kovo. Melansir dari laman My Daily, Ko Hye-jin mengatakan kalau Elisa Zanet merupakan nama terbesar yang ada dalam daftar draft pemain asing Kovo tahun ini. Setiap kali kami melakukan uji coba, saya merasa bersemangat dan lelah. Saya senang kami menyelesaikannya dengan selamat. Kami dapat memilih pemain yang kami inginkan. Saya senang kami dapat memilih pemain yang kami anggap sebagai kandidat terbaik, ungkap Ko Hye-jin. Saya cukup puas dengan akal sehat, fisik, dan kepribadiannya, lanjutnya. Semua pemain Italia memiliki kemampuan. Zanet telah bermain di Italia selama lebih dari 10 tahun dan memiliki banyak pengalaman, dan dia juga merupakan pencetak gol terbanyak. Dia masih memiliki kemampuan melompat yang bagus. Dia terlihat bagus saat saya menonton video di Korea, tetapi dia terlihat lebih baik secara langsung, tutupnya. Pernyataan dari Ko Hye-jin soal Elisa Zanet itu pun seakan membuktikan jika dirinya tetap percaya diri menghadapi Liga Voli Korea 2025-2026, meski ditinggal 3 penyerang andalannya musim lalu. Sementara itu, tak sangka bakal kalah, Megawati Hangestri ungkap kendala dan gaya berlatih di Indonesia dengan Korea. Megawati Hangestri bermain dari set pertama dan berhasil menoreh 16 poin dan 2 blok pada debut pertamanya bersama Petrokimia. Diketahui, pemain yang kerap memakai nomor punggung 8 itu gagal membawa timnya lolos ke Grand Final Proliga 2025. Tim yang diperkuat Megawati Hangestri hanya finish di posisi ketiga usai babak final for Proliga 2025 seri Solo berakhir. Kondisi ini pun menuai sorotan publik dan memicu ragam respon netizen hingga memanas. Megawati ini melakukan live atau siaran langsung di sosmed pribadinya pun menjelaskan. Ada jawaban netizen yang buat Megawati Hangestri geram di sosial media, sosmed. Merasa kecewa Karen Megawati tak memenangkan laga dan dianggap kurang maksimal. Padahal ia bergabung pada Petrokimia Gresik pada akhir laga atau final. Sehingga jam terbang untuk menyusun kekuatan pun minim waktu. Terlebih ia mengalami cedera kaki sejak dari Korea. Pulang ke Indonesia pun, ia hanya bisa berlatih beberapa kali dengan kondisi yang belum 100 pulih. Tak disangka lagi, sayangnya seusai menjelaskan, atlet voli Indonesia ini malah kena hujatan netizen. Dalam live itu, Megawati Hangestri menjelaskan seperti apa kondisinya dan membedakan seperti apa berlatih di Red Sparks dan Gresik Petrokimia. Megatron itu menjelaskan, adanya opini menyebutkan dia tidak maksimal dalam bermain di Petrokimia. Wajar jika ia dituntut seperti sebagus di Red Sparks agar bisa juara. Namun, kondisinya kata Megawati tidak 100 baik, ia mengaku dirinya hanya baru latihan 1 hari. Muslimah asal Jember itu, cerita berlatih bersama tim barunya yaitu Petrokimia Gresik yang baru 1 hari ambil bagian di kejuaraan Proliga. Punya otak nggak kalian?
Aku nggak pernah latihan 20 hari, baru latihan sehari. Katanya seperti yang viral di sosmed. Terus aku disuruh main bagus kayak di Korea saya yang latihan 3 bulan? Tanya Megawati di video yang viral di sosmed, salah satunya TikTok, diunggah ulang. Atas opini tersebut, Megawati menjelaskan dan marah karena ia baru saja berlaga membela Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia yang dikalahkan Popsivo Poluan di Proliga 2025. Kekalahan inilah membuat Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia tidak berhasil mendapatkan posisi ketiga klasemen akhir sektor putri. Melihat kekalahan tersebut, ada saja warganet yang berpendapat kalau muslimah ini belum bermain secara maksimal. Bahkan meminta seperti dia Red Sparks. Wajar juga jika atlet ini geram membaca komentar netizen kecewa terhadap permainannya yang kurang maksimal bersama Petrokimia. Dengan kondisinya kalah dan cedera, dan lahir penilaian netizen pro dan kontra itu. Setelah melampiaskan kemarahannya dan menjelaskan, lalu virallah video live Instagram Megawati itu, sejumlah netizen ada yang berkomentar miring. Bahkan ada yang mengatakan kecewa berat atas Megawati Yap dianggap berlebihan saat live. Kecewa kok begini Mega, tapi ada tayangan ini kecewa berat, ucap Iti Kecebs, dikutip dari akun TikTok Unibentri, Sabtu, 17 Mei 2025. Atlet Eropa GK ada yang kayak gini, live marah-marah timnya GK lolos final, ucap Renaldix. Dia besar bukan karena sosmed, dia juga bisa main di Korea bukan jasa netizen, jadi nggak usah seenaknya komen atau hujat, kata Witamas. Di samping itu, perlu diketahui, salah satu alasan Megawati dijuluki Megatron ini sangat populer di pemberitaan media Korea maupun Indonesia. Semua karena kualitas pemain tersebut yang mampu menorehkan banyak capaian hingga mencetak sejarah. Muslimah ini memiliki performa semakin baik. Ia bertengger di peringkat ketiga sebagai top skor V-League 2024-2025 dengan 614 poin. Buat Megawati, Hangestri terus menjadi sorotan. Megawati juga hampir merajai semua statistik di V-League musim ini, salah satunya ialah persentase keberhasilan dalam serangan. Kemudian, ia juga mampu membawa Red Sparks catatkan rekor 13 kemenangan berturut-turut. Di balik kesuksesannya, Megawati pernah menjelaskan kalau itu berkah dari peran dan doa kedua orang tuanya. Sementara itu, Megawati faktor kunci dan 2 pemain tak dipanggil, susunan pemain timnas voli putri Indonesia jadi sorotan rival. Sebanyak 15 pevoli putri Indonesia telah diproyeksikan bergabung ke dalam skuad tim nasional untuk menghadapi ajang AFC Nations Cup 2025 dan SEA V-League 2025. Susunan pemain timnas voli putri Indonesia telah diumumkan dengan kembali diperkuat para pemain senior. Berbeda dari musim lalu, timnas voli putri lebih menurunkan para pemain muda dalam ajang yang sebelumnya bernama AFC Challenge Cup itu. Tahun ini, skuad timnas putri akan diperkuat para pemain terbaiknya. Megawati Hangestri Pertiwi dan Arsela Nuari Purnama mengisi posisi sebagai opposite hitter. Kehadiran Megawati disebut akan menjadi penentu keberhasilan Indonesia dalam 2 turnamen tersebut. Media Vietnam yakni The Tao ikut menyoroti pengumuman skuad timnas voli putri Indonesia. Diketahui, Indonesia menjadi rival terberat Vietnam pada AFC Challenge Cup 2023. Saat itu, kedua tim bersua pada laga puncak yang berlangsung dalam 5 set penuh dan dimenangkan oleh timnas voli putri Vietnam. Mereka menuliskan bahwa pengalaman Megawati bermain di Liga Voli Korea akan menjadi motivasi bagi para pemain Indonesia. Megawati Hangestri Pertiwi akan menjadi faktor kunci penentu keberhasilan Indonesia di AFC Nations Cup dan SEA V-League mendatang, tulis The Tao. Setelah 2 musim di Liga Voli Korea bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Megawati terus meningkatkan kemampuannya dan akan menjadi ancaman besar bagi lawan manapun. Ini akan menjadi kendala bagi tim bola voli putri Vietnam di turnamen AFC Nations Cup dan SEA V-League mendatang. Selain itu, 2 pemain yang tak dipanggil juga menjadi perhatian khusus media Vietnam.
Pemain yang dimaksud adalah Junaida Santi dan Wilda Siti Nurfadilah Sugandi. Junaida Santi sendiri merupakan pemain terbaik Proliga 2025, tetapi dirinya tak dipanggil karena sudah ada agenda pusat pelatihan bersama di skuad U21. Junaida bersama Chelsea Berliana selaku middle blocker terbaik Proliga dan Zahwa Aliyah Jasmine sebagai libero terbaik Proliga akan mempersiapkan diri untuk menghadapi kejuaraan dunia voli U21. Adapun Wilda sendiri memang sudah menyatakan pensiun dari Timnas Voli Putri Indonesia. Penampilan terakhirnya adalah pada ajang CV League 2024. Salah satu kejutan terbesar dalam susunan tim wanita Indonesia adalah absennya talenta muda terbaik tanah air, Junaida Santi. Selain itu, bloker tengah bola voli terbaik tanah air, Wilda Siti Nurfadilah, juga tak masuk dalam daftar, tulis The Tao. AVC Nations Cup sektor putri akan digelar di Hanoi, Vietnam pada 7 hingga 14 Juni 2025. Sementara CV League sektor putri akan digelar pada bulan Juli dengan Vietnam dan Thailand sebagai tuan rumah.